Di lokasi tenda-tenda para penginjil ini kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua, kita akan bongkar lah tenda-tenda orang kafir ini. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang tengah viral, yaitu pencopotan label gereja di tenda yang disumbangkan oleh gereja tertentu kepada korban gempa di Cianjur ya. Jadi tentu saja ini sosial dan juga peri kemanusiaan teman-teman sekalian, yang artinya kita saling menolong. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudari kita di sana itu kita juga rasakan bersama. Oleh karenanya lah kita berpartisipasi untuk memberikan bantuan kepada mereka. Nah, teman-teman, ada ormas garis yang tidak senang ya, tentu saja yang kandurun-kandurun teman-teman sekalian, yang perusak, yang tidak suka dengan perbedaan ya. Mereka berpikir hanya mereka yang hidup di Indonesia. Agama Kristen tidak boleh ada karena ini sasaran mereka, yaitu Kristen tidak boleh berkembang di Indonesia. Tapi semakin dihambat semakin merambat ya, semakin dihalau tetapi semakin banyak orang yang terus masuk ke agama Kristen. Nah, mungkin karena itulah teman-teman sekalian akhirnya mereka bangun sebuah statement ketika orang gereja menyumbangkan tenda tersebut itu ada unsur kristenisasi. Nah, kasus ini teman-teman sekalian 5 orang diantaranya sudah diamankan oleh pihak kepolisian ya. Dan sebelumnya dulu teman-teman, saya mengajak kita dulu apa yang menjadi statement dalam sebuah video tersebut sebelum melakukan pencopotan daripada label gereja tertentu. Mari kita lihat videonya berikut ini. Di lokasi tenda-tenda para penginjil ini kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua, kita akan bongkar lah tenda-tenda orang kafir ini. Kita akan ganti dengan beli yang baru. Alhamdulillah ada musim ini siap cover ya. Kita lagi negosiasi dengan masyarakat di sini. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya yang kita sudah dengarkan ya. Dan itu sangat jelas bahwasanya katanya kita akan sosialisasikan kepada masyarakat, kita akan bicarakan dan kita akan copot ya tenda-tenda yang sudah disumbangkan oleh gereja. Jadi kalau ada yang komentar di channel TV Laskar Kristus di pembahasan sebelumnya bahwa ya kan tendanya kan tetap dipakai, yang dilepaskan hanya labelnya aja supaya tidak menonjolkan. Ingat, ketika Anda melepaskan label gereja itu tendanya ikut rusak, dan itu ada videonya beredar, bocor ya, bocor, mengalami kebocoran karena sudah dibuka labelnya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita kembali lagi, apa sih masalah label gereja? Toh juga kalau seandainya dipersoalkan misalnya logo-logo daripada muslim, dari ormas tertentu misalnya, apakah kalian tidak marah? Iya kan? Atau misalnya dari pihak kepolisian misalnya ada juga bantuan diberikan, ini dari Polri lalu dicopot itu ya, tulisan Polri itu dicopot. Pertanyaan saya, apakah memang polisi Republik Indonesia tidak marah? Pasti marah gitu ya, pasti sakit hati dengan itu, tersinggung dengan hal itu. Demikian juga di label gereja tersebut, pastinya orang-orang Kristen ya akan ya sakit hati dengan itu pastinya. Wah, kok label gereja saja dirusak gitu ya, dicopot, apa masalahnya? Kita ini kan menjalankan tugas kita sebagai manusia, sebagai warga Republik Indonesia ya, sebagai masyarakat yang beradab, yang bersosial, membantu, bahkan meringankan beban mereka yang sedang dalam keadaan ya menyakitkan ya karena gempa ini teman-teman sekalian.
Seharusnya dalam kondisi seperti ini, ormas-ormas ini seperti ormas garis ini yang memang tidak tahu diri gitu ya. Ini harus ditegas, ini harus ditangkap ini. Ya, siapa ide ini, siapa otak di balik ini harus diusut ini. Ini perusak NKRI, perusak Bhinneka Tunggal Ika, perusak persatuan Republik Indonesia. Jika orang-orang tersebut hanya diberikan kesempatan kedua kali, ketiga kali memohon maaf, minta maaf dengan hal itu, saya pikir itu tidak akan jerat Pak Polisi. Sekali lagi itu tidak akan jerat, harus ditindak. Ya, ini sama saja udah mengkhianati negara. Ini sudah mengkhianati, menghina agama gitu loh. Ada unsur kebencian terhadap orang Kristen jelas di video tadi itu. Kafir yang disumbangkan oleh kafir kita harus copot, kita harus rusak dia, copot labelnya, kita ganti dengan yang baru. Ya, apalagi Bram kata alhamdulillah sudah kita punya dana, pokoknya kita ganti tenda tersebut. Ini bukan masalah Anda kaya atau tidak kaya, ya. Tapi ini rasa kemanusiaan Anda itu di mana, gitu loh. Ya, kalau kita berani katakan teman-teman sekalian, hewan saja itu masih ada ini loh, sayang dengan kita sebagai tuannya gitu ya. Saya punya anjing peliharaan teman-teman sekalian. Ya, dia sayang dengan kita. Kita datang dengan dia sambut kita dengan baik gitu. Ramah dengan kita. Apalagi kalian yang katanya beragama, yang katanya itu sudah pemilik surga. Gitu ya. Seharusnya kalian tidak perlu mengkotak-kotakan seperti itu. Jika Anda memberikan sumbangan Anda kepada orang-orang yang korban gempa di sana di Cianjur, silakan, tidak dilarang gitu. Jangan kemudian Anda merusak sumbangan orang. Ya, ini Anda harus belajar nilai Pancasila deh. Ya, kalian harus sekolah dasar lagi. Ya, menghafal 5 Pancasila. Ya, Pancasila itu ada 5 poin. Ya, harus belajar lagi supaya Anda tahu tentang toleransi. Nah, apa yang menjadi akibat teman-teman sekalian dari perbuatan mereka? Mari kita baca berita di dalam Detik News. Ya. Ini menarik, ini kita harus bacakan apa keterangan daripada Pak Polisi ini ya, Pak Ibrahim ya. 5 orang pencopot label gereja di tenda bantuan gempa Cianjur diamankan ya. Buat saya jangan hanya diamankan aja nanti Pak ya. Diproses dan ditindak sebenar-benarnya. Ini mereka ini siapa? Ormasnya ini seperti apa? Pemimpinnya dari mana? Karena ada isu-isu ini pemimpinnya itu adalah chef siapa ini? Hermawan atau siapa namanya ini ya, ada unsur-unsur kekompakan dengan ISIS pada waktu itu ya. Ya, beredar itu di media sosial juga ya. Harus diusut tuntas Pak, jangan dibiarkan orang-orang semacam ini perusak NKRI, perusak umat beragama, mengadu domba hal ini gitu loh. Seakan-akan orang Kristen itu tidak boleh berkarya di Indonesia ini ya, padahal Indonesia ini diakui ya, mengakui ada 6 agama. Kita akan lanjutkan baca teman-teman sekalian. Bandung ya. Pencopotan atribut gereja di tenda pengungsian korban gempa Cianjur, Jawa Barat yang diduga dilakukan oknum ormas ditindaklanjuti polisi. Ada 5 terduga pelaku yang ditangkap Polres Cianjur ya. Ini baru 5 orang teman-teman sekalian ya. Dalangnya siapa? Apakah sudah ditangkap atau belum? Ya tentu saja kita percayakan kepada polisi ya. Ya, kita serahkan kepada mereka. Percayakan pihak yang berwajib dengan ini ya. Dari kita sudah lakukan klarifikasi dan mengamankan yang bersangkutan. Ada 5 orang terkait dengan kejadian tersebut, kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo dalam keterangan tertulis seperti dilansir Detik Jabar Senin 28 November 2022. Ibrahim menyebutkan saat ini Polres Cianjur masih mendalami kejadian ini. Pemeriksaan masih berlanjut. Sekarang sedang dilakukan pendalaman, menyimpulkan kejadian tersebut. Sekarang masih dilakukan pemeriksaan tuturnya. Polda Jabar sangat menyayangkan kejadian itu. Hal seperti itu tak seharusnya terjadi. Iya, tidak harus terjadi. Yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ormas tertentu. Buat saya itu harus diajarkan tentang peri kemanusiaan. Ya, orang-orang tersebut harus dididik lagi lebih baik supaya dia tahu Pancasila gitu ya. Supaya dia tahu kebinekaan tunggal ika itu. Ya. Jangan tinggal di Indonesia jika Anda tidak terima ya ideologi negara. Jangan Anda hanya teriak kafir lalu Anda tidak mengerti apa itu arti kafir dan makna kafir. Kafir itu adalah orang-orang yang tidak bertuhan.
Itu dia yang kafir. Nah, orang Kristen punya agama tuh. Kami punya Tuhan dan kami diakui di Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa, dan kami tahu itu dan kami akui itu. Tuhan kami esa. Ya, yang kami kenal dalam 3 pribadi. Itu kan urusan kami, bagaimana kami mengenal Tuhan kami. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan berarti 3 Tuhan. Tuduh-tuduhan 3 Tuhan Kristen. Tidak. Ya, kami percaya kepada Allah yang esa. Kemudian teman-teman sekalian, dikatakan di sini, Polda Jabar sangat menyayangkan terjadi itu. Ya, hal seperti itu tak seharusnya terjadi. Oknum warga yang melakukan pencopotan atribut gereja di pengungsian itu, kita sangat menyayangkan pencopotan atribut tuturnya. Ya, kita butuhkan waktu ya untuk lakukan progres terkait dengan beberapa orang yang diminta keterangan. Kita berkomitmen ini akan diproses jelasnya. Ia pun berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan kejadian tersebut. Fokus mengatasi bencana dan kemanusiaan tetap harus dikedepankan. Kita berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan kondisi tersebut. Kita berharap sama-sama fokus atasi bencana dan kemanusiaan pungkasnya. Ya, setuju teman-teman sekalian. Ini harus secepatnya diproses. Jangan lagi ada kandurun-kandurun lain yang merusak. Ya, orang siapapun, ya, dari golongan manapun, dari agama manapun berhak, ya, untuk berbagi. Yang penting dia ikhlas. Dan orang yang menerima bantuan, ya, itu mau terima. Kalau dia mau tolak juga pun kan tidak ada masalah. Nah, itu tenda sudah dipasang teman-teman sekalian. Tenda itu sudah terpasang dengan baik. Ngapain harus dirusak? Ngapain harus dicopot itu? Ya, kalau kemarin dibilang kan hanya yang dibilang Doni ya, yang polisi itu kan bukan intoleran. Itu kan hanya memberikan sebuah kesamaan supaya tidak ada yang menonjol dalam pemberian bantuan. Ya, jelas-jelas di video tadi itu. Ini tenda buatan kafir, pemberian kafir, harus kita copot, harus gantikan yang baru. Ya, kalau kamu beli yang baru juga pun tetap buatan kafir. Otakmu di mana? Otak kita di mana tuh? Ya. Anda gunakan produk-produk kafir kok. Anda gunakan HP untuk merekam itu juga udah kafir Anda. Jika memang kamu tidak mau terima pemberian kafir, termasuk alat-alat komunikasi Anda, yang HP itu saja kan buatan kafir. Nggak usah pakai dong. Pakai buatan sendiri. Itu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini orang-orang tidak punya akhlak gitu. Ini disebut orang yang tidak punya agama. Maka negara harus bertindak. Ya. Negara kita tidak boleh kalah dengan kandur-kandur semacam ini. Ya. Kami sebagai tokoh-tokoh agama Kristen, ya, kami hanya berharap dan kami percayakan semua kasus-kasus ini, ya, supaya tidak terjadi masalah, ya, dan tidak merajalela para intoleran ini. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita doakan kiranya polisi ya bisa mengatasi persoalan ini, dan 5 orang yang sudah diamankan, sudah ditangkap itu dimintai keterangan, dan bila ya itu ada unsur lain-lain silahkan diproses. Ya, itu harus, kita negara hukum. Ya. Kita doakan kiranya juga saudara-saudari kita yang ada di Cianjur terus berada di dalam ketabahan hati, ya, dan mereka bisa tetap semangat ya menjalani hari-hari mereka. Mereka kehilangan ya banyak hal yang mereka alami, dan kiranya Tuhan yang Maha Esa terus memberkati kehidupan saudara-saudari kita yang ada di Cianjur. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.